Hari ini kita akan melihat hubungan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran dengan bentuk desimal dan bentuk persen ya. Misalkan di sini ada pecahan 13/10, 3/5, 7/20, 11/4, dan 9/5. Nah, misalkan yang pertama 13/10. Kita lihat dulu. Yang atas ini kan disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, kita lihat penyebutnya ini dengan pembilangnya besar yang mana. Kalau besar yang pembilangnya yang atas, seperti contoh nomor 1 ini, berarti bisa kita ubah atau bisa kita tuliskan seperti ini. Misalkan penyebutnya kan 10, berarti ini 10 per, nah ini kita tulis saja sama kayak penyebutnya dulu, 10 ditambah, kita tuliskan selisihnya, selisih awalnya 13 dengan 10, berarti selisihnya 3 ya, tuliskan di sini 3 per 10, penyebutnya sama. Nah, sehingga kita peroleh 13/10 itu sama dengan 10/10 ditambah 3/10, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa angka yang sama dengan pembilang dan menyebutnya itu angka yang sama, hasilnya 1 ya. Jadi berapapun jika dibagi angka itu sendiri hasilnya 1, sehingga sama kayak ini, 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi bisa kita tuliskan 1 ditambah 3/10 seperti ini. Nah, dari sini kita tuliskan 10/10 ditambah 3/10, kita peroleh 1. 10/10 sama dengan 1 tambah 3/10. Nah, penulisannya bisa kita tuliskan seperti ini, 1 3/10. Nah, sampai di sini kita punya 13/10, kita bisa mengubahnya menjadi 1 3/10. Nah, ini disebut pecahan biasa, yang ini disebut pecahan campuran karena kita memiliki bilangan bulat dan bentuk pecahan di sini, sehingga ini disebut pecahan campuran. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari dua jenis ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita ingin melihat bentuk desimal dari 13/10 ini. Kita tuliskan dulu 13/10. Kita bisa mengubah bentuk pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal dengan cara kita ubah penyebutnya ini menjadi 100. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita ingin mengubah pecahan ini menjadi penyebutnya 100. Karena penyebutnya awal ini 10, penyebut yang akan kita bentuk ini 100, berarti kita harus tahu ini dikalikan berapa. Nah, berarti 100 ini kita bagi 10. 100 dibagi 10 itu sama dengan 10 kan? Nah, agar pecahannya ini tetap senilai dengan 13/10 pecahan yang baru ini, berarti kita juga harus mengalikan pembilangnya dengan 10 juga, seperti itu. Berarti kita punya 130. Nah, sehingga kita tahu 130 dibagi 100 itu bisa kita tuliskan 13 dikali 10 dibagi 10 kali 10. Nah, ini ada 10/10 nya, berarti sama dengan 1 ya, sehingga kita punya 13/10 yang pecahan tadi. Sesungguhnya kita sama saja dari sini maupun dari sini sama dengan contoh yang awal, itu bisa kita tuliskan bentuk desimalnya itu tinggal, karena ini 10 itu angka nolnya ada 1, berarti kita punya satu angka di belakang koma, berarti ini 1,3, seperti itu. Demikian pula untuk yang ini tadi 130 dibagi 100, kita punya dua angka 0 di sini, berarti kita harus punya dua angka di belakang koma. Nah, dari sini kita bisa tuliskan itu 130 nya dulu, tapi karena kita dua angka di belakang koma, berarti kita tuliskan 1, 2,
kita kasih koma di sini. Nah, jadi kita punya 2 angka di belakang koma untuk yang cara ini. Untuk yang cara ini, yang bentuk pecahan awal itu hanya 1 angka 0, sehingga hanya ada 1 angka di belakang koma. Nah, untuk angka 0 di belakang angka koma itu tidak mempengaruhi nilai desimal itu, sehingga 1,3 atau 1,30 itu nilainya sama juga dengan yang nolnya berapapun, jadi 1,300 dan 1. Nah, tadi 1,3, kesimpulannya 1,3 sama juga nilainya dengan 1,30, sama juga nilainya atau senilai atau sama dengan 1,300 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, sampai di sini kita bentuk seperti ini 1,300 atau yang lebih sering ditulis 1,3 saja, itu disebut bentuk desimal ya, desimal, seperti itu. Nah, kita sampai sini sudah mempelajari 3 bentuk. Bentuk yang awal itu pecahan biasa, di sini pecahan campuran, di sini bentuk desimal. Bentuk yang keempat adalah bentuk persen. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk persen itu dari yang seperti mengubah ke desimal tadi. Jadi kan kita punya 13/10, 13/10 gitu ya. Kita tuliskan penyebutnya jadi 100. Nah, 130 sama dengan cara yang tadi. Berarti ini kalikan 100% gitu saja. Berarti nanti 100-nya bagi 100 habis. Jadi kita punya 130% seperti itu. Nah, inilah yang disebut bentuk persen. Atau kita bisa mulai dari bentuk desimal tadi. Desimalnya kita tuliskan di sini ya, 1,3. Kita kalikan 100% untuk mengubah ke bentuk persennya, sama dengan 1,3, 1 angka di belakang koma, kita punya 2 angka 0 di sini, jadi 130%, hasilnya sama. Nah, inilah hubungan dari antara bentuk pecahan campuran, desimal, dan bentuk persen. Kita bisa mengubah dari bentuk persen ke desimal dan ke pecahan dengan cara yang sama. Contoh nomor 2, kita lihat bahwa penyebutnya 5, pembilangnya 3. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, sehingga bentuk pecahan campurannya sama saja, sama dengan bentuk pecahan biasanya, karena memang kita tidak bisa mendapatkan bilangan bulat karena memang nilainya kurang dari 1. Seperti itu ya, ini kurang dari 1, sehingga memang kita tuliskannya hanya 3/5 saja. Atau sama saja kita tidak bisa ubah menjadi pecahan campuran karena tidak ada angka bilangan bulatnya. Nah, sekarang kita ingin ubah ke bentuk desimalnya. Tadi untuk desimalnya itu bisa kita tuliskan dulu 3/5-nya. Kita ingin ubah menjadi dengan cara yang sama ya. Kita ubah penyebutnya jadi 100. Seperti ini, kita tuliskan dulu 100. Nah, untuk mengetahui berapa angkanya yang harus dikalikan dengan 3 agar pecahan ini tetap senilai, itu kita bisa membagi 100 ini dengan penyebut yang ini 5. 100 dibagi 5, 20. Sehingga kita kalikan 3 ini juga dengan kalikan 20. Gitu ya. Berarti hasilnya 60. Jadi kita tuliskan 60/100. Seperti itu. Nah, bentuk desimalnya seperti apa? Bisa langsung dari sini kita tuliskan 0 sama dengan 60 kan, 2 angka karena ini 0-nya 2, sehingga kita punya 2 angka atau 2 digit di belakang koma, sehingga
0, 6, sudah 2 angka, berarti kita tambahkan koma dan 0 sini, sehingga kita bisa tuliskan 0,60 atau tuliskan 0,6. Seperti itu. Cara yang kedua kan tadi kita tuliskan dulu 60/100 ini menjadi 6 kalikan 10 dibagi 10 kalikan 10, seperti itu kan, seperti cara yang tadi. 10 dibagi 10 1, sehingga kita punya 6/10. Nah ini juga sama, kita tuliskan 6, satu angka belakang koma, yaitu 6, kita langsung buat 0,6, kita hasilnya sama. Nah inilah yang disebut bentuk desimal tadi. Sekarang kita ingin belajar bagaimana mengubah ke bentuk persen. Langsung saja dari sini kita tuliskan 0,6 kalikan 100%. Nah di sini kita punya 60%. Itu ya. Kalau 6 kalikan 100, 600%, tapi karena ada satu angka belakang koma, kita bisa juga tuliskan 6/10 kalikan 100%. Seperti itu ya bentuk pecahannya. Nah 100 dibagi 10, 10, jadi kita punya 60%. Atau juga kita bisa lihat dari pecahan awalnya 3/5. Tuliskan di sini 3/5 kalikan 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 3, 60%. Jadi ini hasilnya semua sama ya. Nah ini sekarang cara yang ketiga. Kita perhatikan bahwa pembilangnya 7, penyebutnya 20. Nah ini sama dengan contoh kedua karena pembilangnya lebih besar, pembilangnya lebih kecil. Pembilangnya 7 lebih kecil dari penyebutnya 20, sehingga 7/20 itu kurang dari 1, sehingga kita tuliskan saja 7/20, seperti itu ya. Nah untuk mengubah ke bentuk desimalnya dengan cara yang sama, 7/20 kalikan, kita kalikan berapa ini biar penyebutnya 100, tadi 100 dibagi 5, 20, berarti kita tuliskan 5 kali 20 sama dengan 100. Nah sekarang 100 dibagi 20 berapa? 100 dibagi 20 5 gitu ya. Jadi kita kalikan 7 dengan kita kali 5, jadi hasilnya 35. Bisa kita tuliskan 35/100. Sehingga di sini kita punya bentuk desimal adalah 3, 5, kita angkat 2 angka di belakang koma, 1, 2 kita buat koma, 0, 0,35. Seperti itu. Inilah bentuk desimalnya 0,35. Ini kenapa harus dibentuk 100, karena belum tentu belakangnya angkanya 0, sehingga kita tidak ubah menjadi bentuk 10 saja, tapi kita ubah bentuk 100 agar seperti contoh ini kita bisa langsung tuliskan 0,35. Nah dari sini kita bisa lihat bentuk persennya. Bentuk persennya berapa? Nah bentuk persennya adalah 0,35 kalikan 100%, 35%, atau 35 dibagi 100 kalikan 100%. 100 bagi 100 1 kan, jadi 35 kali 1, 35 itu sendiri persen, seperti itu. Atau contoh yang awal 7/20, 7/20 kali berapa biar jadi 100? 7/20 kali 100 ya, 7/20 kali 100% sama dengan 100 bagi 25 ya, kita punya 35%. Seperti itu, hasilnya pun sama seperti contoh yang kedua. Nah seperti itu contoh 1, 2, 3. Kita masuk contoh 4, 11/4. Kita lihat bahwa pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya 4 ya, sehingga kita bisa tuliskan seperti contoh nomor 1. Kita tuliskan dulu penyebutnya 4. Nah kita lihat 4 ini kelipatan bilangan 4 ditambah 4 8, tambah 4 12, sudah lebih besar daripada pembilangnya, sehingga kita ambil satu angka di belakangnya 4, ini kelipatan kedua, sehingga kita bisa tuliskan 4/4 ditambah 4/4 lagi,
ditambah selisihnya. 8 ke 11 itu selisihnya berapa? 3 ya. 11 kurangi 8 sama dengan 3/4. Nah, kita punya 4/4 ini sama dengan 1, ditambah 4/4 sama dengan 1, jadi 1, 4/4 1, ditambah 4/4 1, tambah 3/4. Seperti ini ya. Nah, sama dengan 1 tambah 1, 2. Bisa kita tuliskan langsung 2. 3/4 seperti yang ini. 2 tambah 1 tambah 3/10 sama dengan 1. 3/10 yang ini juga sama. 1 tambah 1, 2. Tambah 3/4 kita tuliskan 2, 3/4. Nah, di sini kita punya bilangan bulatnya 2, pecahannya 3/4. Ini yang disebut pecahan campuran. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita punya 2, 3/4. Nah, sampai di sini kita bisa mengubah menjadi bentuk desimalnya, yaitu kita tuliskan dulu 2, 3/4 itu 2-nya sama dengan 2,00. Nah, di sini 3/4-nya kita bisa tuliskan lagi 3/4 sama dengan berapa? Untuk menjadi penyebutnya 100 itu kita perlu kalikan dengan berapa? Yaitu 100 dibagi 4, 25, sehingga kita kalikan juga pembilangnya dengan 25 sehingga menjadi 75. Nah, kita punya 75/100, itu bisa kita tuliskan 75, 2 angka di belakang koma sehingga 0,75 seperti itu ya. Sehingga kita punya 2,0 dan 0,75. Kita jumlahkan saja sehingga 2,75. Inilah bentuk desimal dari pecahan 11/4 ataupun 2, 3/4, karena ini kan sama. Ini bentuk desimalnya. Ini bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, bentuk desimalnya. Kita akan membuat bentuk persennya. Kita tuliskan, kita akan mengubah bentuk persen, yaitu 2,75 kita kalikan 100% sama dengan 275%. Inilah bentuk persen dari bentuk pecahan 11/4, ataupun kita bisa langsung tuliskan 11/4 kalikan 100%. Nah, di sini 100 ini bagi 4 hasilnya berapa? 25. 25 kali 11 nanti hasilnya sama, 275%. Seperti itu, hasilnya sama. Nah, kita akan masuk contoh yang terakhir, contoh yang kelima, 9/5. Nah, kita punya pembilangnya 9, penyebutnya 5. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 9 lebih besar daripada 5. Sehingga kita bisa tuliskan 5 kalikan 2 berapa? 10. Nah, ternyata sudah lebih besar daripada 9, sehingga kita hanya punya satu, bilangan bulatnya 1 saja. Sehingga kita tuliskan 5, penyebutnya 5. Tuliskan 5. Sini 1 kan. Nah, selisihnya 9 dan 5 berapa? 4. Kita tambah 4/5 di sini. Nah, sehingga kita punya di sini 5/5 ditambah 4/5. 4 tambah 5 9 gitu ya, sama. Nah, kita punya di sini 5/5 sama dengan 1. Berarti kita bisa tuliskan sama dengan sini ya, kita lanjutkan ya, sama dengan 1 4/5 seperti itu. Seperti contoh-contoh yang di atas. Nah, sehingga pecahan biasanya 9/5, pecahan campurannya 1 4/5 seperti itu. Sekarang kita akan ubah menjadi bentuk desimal. Di sini ya. 1 4/5. Nah, bentuk desimalnya 1 itu bisa nanti kita tuliskan 1,00 seperti itu, atau 1 saja. Nah, 4/5-nya dengan cara yang sama, 4/5 kita harus ubah penyebutnya menjadi 100. Berarti berapa? 100 dibagi 5 seperti contoh yang nomor 2 ya. Jadi 100 dikali bagi 5 sama dengan 20, sehingga ini juga sama. 100 dibagi 5 20, sehingga 4 kita juga kalikan 20 agar pecahan tetap senilai. Sehingga ini kita punya 80. Ini kita kalikan 20 ya. Sehingga kita punya 80. Nah, di sini kita punya bentuk desimalnya itu dari 80/100 itu 0,80 gitu ya. Jadi pecahan 9/5 ini sama dengan 4/5 sama dengan 180/100. Jadi ini kan kita punya 4/5-nya tadi 0,80. Tapi kita punya 1 di sini. Jadi 0,80 ini punyanya 4/5. Tapi karena ada satunya sehingga kita harus tambahkan dengan 1 yang ini, sehingga kita tuliskan di sini 1,0 tambah 4/5 itu 0,80.
sehingga 1,8. Ini bentuk desimal dari 1/4/5 ataupun 9/5, sehingga 9/5 pecahan biasanya. Pecahan campurannya 1/4/5, bentuk desimal ada 1,8. Seperti itu. Nah, di sini seperti cara yang tadi, kita tuliskan 1,8 kalikan 100%. Nah, sehingga kita punya 180%, seperti itu. Atau kita bisa mulai dari pecahan awalnya ya. Pecahan awalnya di 9/5, sehingga kita tuliskan saja seperti ini, 9/5 kalikan 100%. Nah, di sini kita punya 100 dibagi 5 dengan 20, sehingga 20 kali 9 sama dengan 180%. Hasilnya pun sama. Seperti itu. Nah, untuk kali ini kita sudah melihat hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian bentuk desimal dan bentuk persen, seperti itu ya. Nah, untuk latihannya bisa dicoba dari pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran jika ada. Nah, ini ada atau tidak pecahan campurannya, kemudian diubah desimal dan persen. Kalau yang ini, kalau tidak ada seperti contoh yang tadi, bisa kita tuliskan yang sama saja. Nah, ini pecahan campurannya seperti ini, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian dengan cara yang sama, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal. Jadi kemudian juga untuk nomor 3, 0,25 desimalnya itu kita cari persen, pecahan campuran, dan pecahan biasanya. Dan yang persen, silahkan dicari bentuk desimal, kemudian nanti pecahan campuran dan pecahan biasa dengan cara yang sama. Seperti itu ya. Terima kasih.